benar dirinya dengan jago di media sosial. Hayang kumaha. Dalam video berdurasi 47 detik, pemilik akun media sosial, Holis Muhlisin, tampak dimarahi oleh dua pria dan satu wanita yang diduga merupakan istri kepala desa. Peristiwa laporan kerusakan jalan ini terjadi di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tuh, tingali. Percuma, dah diayakeun dana desa oge. Ari jalan sa model kieu mah tingali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Kumaha tuh. Mending ngeukeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Nah, udah diayakeun dana desa ge percuma. Tadi pasangkeun tuh jalan butut. Ieu teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kemarahan dipicu oleh konten yang diunggah terkait kondisi jalan desa yang rusak, serta kritik terhadap pembangunan dan pengelolaan desa. Sehingga pihak keluarga kepala desa merasa dirugikan atas konten ini. Pasca diunggah oleh Holis Muhlisin, kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah konten kreator dan selebgram, sehingga menuai berbagai tanggapan dari warganet. Menanggapi video viral ini, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin memberikan tanggapan. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi melalui camat setempat. Pemerintah daerah telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Cisewu termasuk Desa Panggalih. Medsos dan juga mungkin karena bahasa penyampaian yang mungkin tidak berkenan sehingga menimbulkan reaksi yang menurut saya berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah mencoba membuat memediasi via Pak Camat. Ada ini nggak Pak dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita Camat panggil, nanti kita panggil juga. Ya. Kita kebagian kita sama kita dan saya berharap mereka ada islah. Dua-dua juga menurut saya, dua-dua juga perlu duduk bersama lah. Dua-duanya memiliki kepedulian untuk membangun desa yang pasca Pangalihan. Direncanakan tahun 2026, 3 lokasi di Kecamatan Cisewu yang telah masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur jalan desa hingga diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan semua pihak agar permasalahan serupa tidak terulang. Kericuan melibatkan ratusan personel TNI Batalion Infanteri 871 Laimando dan puluhan anggota BRIMOB terjadi di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi setelah pertandingan sepak bola usai kesalahpahaman antar individu di lapangan merembet pada tindakan anarkis. Akibat insiden ini, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan. Menyikapi hal tersebut, pimpinan dari kedua belah pihak yakni Dandim 1413 Buton dan Kapolres Buton ke lokasi untuk meredam emosi massa. Pertemuan khusus yang dihadiri oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam mediasi tersebut, kedua institusi sepakat bahwa peristiwa tersebut murni kesalahpahaman dan bukan merupakan konflik antar satuan. Keduanya juga berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melanggar prosedur. Saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, dengan para danyon sudah mengambil langkah. Dalam hari ini kita pertemukan dan kita capai kesepakatan bahwa kesalahpahaman ini sudah kita selesaikan. Mungkin ini adalah alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saya yakin rekan-rekan media semuanya kita satu juga, bahwa kita ini satu bangsa. Itu sebenarnya hanya riak-riak, kesalahpahaman ya. Tetapi alhamdulillah dengan pertemuan ini yang kita saksikan bersama, mereka begitu bersatu, rasa kekeluargaan lebih tinggi. Tidak ada lagi perbedaan di antara prajurit. Saat ini, personel TNI dan Polri telah bersama di lapangan sepak bola dalam mediasi damai yang digelar pemerintah daerah setempat.
Viral di media sosial, sekelompok pemuda melakukan konvoi hingga mengganggu pengguna jalan di Sidoarjo, Jawa Timur. Berbekal laporan warganet, polisi pun langsung mengejar para pelaku. Seperti inilah aksi konvoi sekelompok pemuda di kawasan alun-alun Sidoarjo. Dengan menggunakan knalpot brong, mereka berputar-putar sekitar alun-alun sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Diketahui mereka berbondong-bondong datang dari arah Surabaya. Direkam kamera warga dan diunggah di media sosial, aksi tidak terpuji ini pun kemudian viral. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi langsung bergerak melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan aksi berbahaya itu. Peringatan terakhir, ini peringatan terakhir. Jangan sekali-kali kamu masuk Sidoarjo lagi kalau cuma bikin kisruh, bikin kacau, apalagi konvoi. Selain di banyak tempat, polisi juga mengamankan sekelompok pemuda yang diduga sebagai dalang. Kita menemukan adanya konvoi pemuda. Ada juga laporan dari beberapa masyarakat yang merasa terganggu. Akhirnya kita datang, terus kita lakukan penindakan terhadap konvoi pemuda itu karena kita nilai sudah mengganggu ketertiban umum. Setelah diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan, polisi meminta sekelompok pemuda ini membubarkan diri dan berjanji tidak melakukan aksi serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang konten kreator diduga diintimidasi oleh keluarga kepala desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Intimidasi dipicu unggahan konten kritik kondisi jalan desa yang rusak. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putra Jaya Pasuruan memeragakan sepak bola ala kungfu dengan menerjang pemain Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan. Dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur, terjangan kaki pelaku telak mengenai dada yang membuat pemain Perseta langsung terkapar. Aksi di luar sportivitas ini nyaris memicu kericuhan antar pemain. Wasit langsung mengusir pelaku dan korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Diduga pelaku bertindak tidak sportif lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. PSSI harus memberikan sanksi berat agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sementara itu, pemirsa, pertandingan sepak bola antar klub TNI dan Brimob di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Diduga insiden dipicu kesalahpahaman antar oknum usai menyaksikan laga final sepak bola Piala Bupati.